Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية. ثم عرض nuli jelasake sapa Kanjeng Nabi. Thumma arada nuli jelasake sapa Kanjeng Nabi nafsahu ing awak dhewene Kanjeng Nabi alal qabaili ing atase pira-pira kabilah. Ing atase pira-pira kabilah. Ini ketika beliau berdakwah mulai terang-terangan setelah turun ayat fasda' bima tu'maru a'ril anil musyrikin. Minal qabaili saking pira-pira kabilah menjelaskan bahwasanya bi annahu kelawan setuhune Kanjeng Nabi ku Rasulullahi iku utusane Gusti Allah. Memproklamirkan dirinya sendiri kepada halayak, kepada para kabilah-kabilah yang dari luar kota Mekah ketika berkunjung kota Mekah fil ayyami ing dalem pira-pira dina al mausimiyati kang bangsa wektu haji Jadi ketika banyak kabilah-kabilah yang dari luar kota Mekah ketika menuju ke kota Mekah hendak melakukan ritual haji, disitulah kesempatan beliau untuk menyebarkan dakwah beliau, menyebarkan agama Islam, mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwahnya tidak hanya kepada orang Mekah sendiri, tapi beliau pun mulai mengajak orang yang dari luar kota Mekah. Jadi ketika ada rombongan dari luar kota Mekah pergi ke Mekah, ya, di sana diajak oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah mengajak beberapa kabilah ketika yang masuk ke kota Mekah. Beliau Rasulullah mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, beliau mengajak kepada kabilah-kabilah untuk mengesahkan kepada Allah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar memperoleh keberuntungan. Lah ketika Rasulullah mengatakan semacam itu kepada beberapa kabilah, selalu di belakang beliau ada orang yang mengganggu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata orang yang di belakang Kanjeng Nabi, wahai orang-orang jangan dengarkan orang ini, dia adalah pendusta. Lah orang yang selalu menghalangi dakwahnya beliau Rasulullah ini adalah yaitu Abu Lahab. Jadi ketika Rasulullah mengajak kabilah-kabilah untuk masuk Islam, selalu dihalangi oleh Abu Lahab. Abu Lahab selalu berada di belakang Nabi, tapi selalu ngompor-ngompori yang tidak baik. La tasma'u minhu fa innahu kadzib. Ya, jangan dengarkan orang ini, dia seorang pendusta. Itu kata Abu Lahab. Fa amana bihi sittatun minal ansari ikhtassahumullahu biridha. Fa amana moko ngimanake bihi kelawan Kanjeng Nabi. Bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa sittatun sapa wong 6. Sapa sittatun sapa wong 6. Ya. Tapi jeripayahnya beliau dalam berdakwah ternyata ada hasilnya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit
ada orang yang mau mempercayai mengimani beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kabilah Arab masuk ke kota Arab. Yang kabilah ini adalah kabilah apa? Kabilah Khazraj, ya. Kabilah Khazraj ketika masuk ke kota Mekah diajak berunding duduk bersama bersama Rasulullah. Setelah diceritakan panjang lebar, diajak oleh Rasulullah untuk mengimani Allah. Akhirnya fa'amana bihi sittatun, ada orang 6 dari kabilah Khazraj itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ansori saking ansor, ya. Minal ansori saking ansor, yang kelak 6 orang ini akan menjadi orang-orang Ansor Madinah yang menolong hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum hijrah, ya. Ini belum hijrah. Di kejadian ini 6 orang beriman kepada Nabi ini yang dari luar kota Mekah, dari suku Khazraj. Ini dalam sebuah riwayat dikatakan terjadi pada tahun ke-9 dari kenabian. Ihtasahumullahu biridhah, ihtasah kang nertentuake hu ing sitah sapa Allah Gusti Allah biridhahu kelawan ridhone Gusti Allah. Ke-6 orang ini dikhususkan Allah, ditentukan Allah dengan keridhoannya, dipilih oleh Allah, dibukakan hati mereka sehingga mereka mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hajja minhum fil qabil 12 rajulan wa bay'u bai'atan haqiyah. Wa hajjalan haji minhum saking ansor fil qabili ing dalam tahun kang ngarep, di tahun depannya. Nah, itu kan berarti kan peristiwa haji itu kan setahun sekali. Tiap tahun pasti ada orang luar kota Mekah masuk ke kota Mekah. Sopo ithna syaroni sopo ithna syaro sopo wong rolas rojulan apane wong lanangi 12 laki-laki, ya, datang, ya, dari luar kota Mekah menuju ke kota Mekah dari orang-orang Ansor yang sebagian itu dari 6 yang tadi disebutkan yang sudah memeluk agama Islam. Wa bay'uhu lan bai'at sapa, wa bay'uhu lan padha bai'at sapa itsna asyara hu ing Kanjeng Nabi bai'atan kelawan bai'at haqiyatan kang temenan, dengan bai'at yang sesungguhnya. Kemudian 12 orang ini berbai'at di Aqabah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa tahun lamanya beliau akhirnya mendapat pengikut dari luar kota Mekah berjumlah 12 orang. Tsumman sarafu wa dhaharal islamu bil madinati fakanat makilahu wa ma'wa. Tsumman sarafu nuli kundur sapa itsna asyara, nuli kundur sapa itsna asyara wa dhuharolan pertelo al islamu apa Islam bil madinati ing dalam kota Madinah. Jadi 12 ini akhirnya pulang ke kota Madinah dan menyebarkan Islam di sana. Fakanat mongko ana apa Madinah iku makilahu iku nggon ngungsine Kanjeng Nabi, iku makilahu iku nggon ngungsine Kanjeng Nabi, wa ma'wahu lan omahe Kanjeng Nabi, daleme Kanjeng Nabi. Madinah ini kelak akan menjadi tempat perlindungan dan tempat persinggahan daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suku Aus dan Khazraj yang memeluk agama Islam, yang kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah mengajarkan bacaan Al-Quran kepada mereka yang berada di Madinah. Wa qadima alaihi fi tsalithi sab'una aw wa thalathatan wa mru'atan. Wa qadimalan sowan alaihi ngatasé Kanjeng Nabi fi tsalithi ing dalam tahun kang kaping 3, ing dalam tahun kang kaping
telu. Pada tahun yang ketiga, ya, yang pertama kan yang memeluk 6 orang. Tahun pertama itu yang apa? Kemudian berbaiat di Aqobah, berarti Baitul Aqobah yang pertama. Kemudian di tahun kedua ada 12 orang bertambah, ya, bertambah berbaiat lagi kepada Allah, baiat Aqobah yang kedua. Lah yang ketiga ini, ya, yang ketiga di tahun berikutnya ini ada beberapa jumlah orang yang lebih banyak lagi berbaiat kepada Allah. Ini baiat Aqobah yang ketiga. Wa qadima lan sawana ing atase Kanjeng Nabi fi tsalithi ing dalam tahun kang kaping 3 sapa sab'una sapa wong 70 awa salasatun utawa lan telu 70 atau 73 ya 70 atau 73 awa khamsatun utawa lan 5 atau 75 wa mar'atani lan wong wadon loro. Jadi 70 atau 73 atau 75 yang duanya itu adalah dari seorang wanita, dari 2 wanita, ya. Jadi bertambah, ya. Bertambah tahun bertahun, akhirnya umat Islam bertambah menjadi 70, sekitar 70-an lah, ya. Ini semua orang-orang ini berbaiat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ceripayahnya beliau, kesabarannya beliau dalam berdakwah perlahan menuai hasil. Dari 6 menjadi 12, dari 12 menjadi 70-an. Ini tentu perlu sebuah kesabaran, ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan perjuangan beliau Rasulullah SAW pada saat itu, ya. Minal qabaili saking pira-pira qabilah al ausiyati kang bangsa Aus wal khazrajiyati lan qabilah kang bangsa Khazraj. Jadi 70-an ini dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Jadi kabilah Aus dan Khazraj ini dulunya sebelum memeluk agama Islam selalu bertikai, ya. Jadi 2 kabilah ini dulunya selalu bertikai, padahal asalnya mereka adalah ada ikatan persaudaraan, tapi kemudian ada konflik, ya, ada permusuhan sampai selama sekitar kurang lebih 120 tahunan konflik itu terjadi antara kabilah Aus dan Khazraj. Tapi kemudian ketika mereka sama-sama memeluk agama Islam, akhirnya mereka berdamai dan menjadi rukun. Lah 2 kabilah inilah yang dimaksud dalam sebuah ayat, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuhan namun kemudian fa'allafa baina qulubikum, kemudian hati kalian dijinakan oleh Allah, dirukunkan menjadi bersaudara tanpa ada sebuah pertikaian. Fabaya'uhu wa ammara alaihi muthnai asyara naqiban jahajihatan surah. Fabaya'uhu maka padha baiat sapa sab'un ing Kanjeng Nabi, 70 orang itu berbaiat kepada Kanjeng Nabi. Wa ammarolan ndadekake kepala menjadikan pemimpin sapa Kanjeng Nabi alaihi mengatasi sab'in ing atase sab'in ithnai asyara ing rolas apane naqiban apane kepolone ketuane. Dari 70 itulah dipilih 12 yang akan mewakili atau menjadi pemimpin dari 70 orang tersebut. Wa ba'atsna minhumus nai asyara naqiba, ya, jihatan ing pira-pira pemimpin, ing pira-pira kepala sarahu kang mulya-mulya, saratun kang mulya, saratan kang mulya, sama seperti murid-muridnya Nabiullah Isa alaihissalam yang bernama kaum Hawariyin. Itu jumlahnya juga 12. Antum kufala'u
ala kaumikum kakufalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Itu kata Kanjeng Nabi ketika habis membaiat mereka. Wa hajara ilaihim mim Makkah dzul millatil islamiyah wa faraqul awdana raghbatan fi ma uidda liman hajaral kufra wa nawa. Wa hajara lan hijrah ilaihim maring Ansor. Ada yang lewat. Fahajara ilaihim fahajarahum mim Makkah. Fahajara mongko hijrah ilaihim maring Ansor mim Makkah saking kota Mekah sapa dzul millati sapa wong kang duweni agama. Sapa wong kang duweni agama al islamiyati kang bangsa Islam. Jadi umat Islam yang ada di kota Mekah ya selalu disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, selalu dianiaya yang sehingga mereka menginginkan hijrah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah. Wa faraku lan padha misai sapa dzul millati padha misai al autona ing pira-pira tanah kelahirane berpisah dari tanah kelahiran mereka raghbatan krana demen fima ing dalam perkara uidda kang den cawesake apa ma liman maring wong hajaro kang ninggal sapa man al kufra ing kufur wana wa'ahu lan ngedohi sapa man ing kufur karena mereka mencintai terhadap pahala yang dipersiapkan untuk orang-orang yang meninggalkan kekufuran dan menjauhinya. Jadi meninggalkan kekufuran menuju kepada kota Madinah yang penuh dengan keislaman, karena di sana sudah ada saudara-saudara mereka ya, orang-orang Ansor. Di sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sudah punya pendukung lumayan banyak di kota Madinah. Lah sementara orang-orang Islam, umat Islam di kota Mekah itu selalu dianiaya oleh orang-orang kafir. Jadi makanya mereka ingin hijrah ya, ingin hijrah. Ya. Wa khafat Quraisyun ayyal haqa sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi alal fawriyah. Jadi mereka umat Islam perlahan-perlahan secara sembunyi-sembunyi mereka hijrah ke kota Madinah secara nyicil ya. Jadi enggak secara bersamaan, secara terang-terangan hijrahnya tidak, tapi secara perlahan-lahan, secara sembunyi-sembunyi ya, beberapa rombongan berangkat ke kota Madinah secara sembunyi-sembunyi. Jadi semuanya sembunyi-sembunyi kecuali satu orang yang hijrahnya secara terang-terangan, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar itu orang yang sangat pemberani sekali, sehingga dengan lantang menyuarakan suaranya, siapa yang berani menyerang beliau, beliau siap untuk melawan mereka. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya hijrahnya secara terang-terangan. Di ketika beliau hendak hijrah ke kota Madinah, sahabat Umar itu beliau mendatangi Ka'bah dengan membawa pedang dan busur panahnya ya. Pedangnya itu dikalungkan ya, kemudian busur panahnya itu sudah siap di pundak beliau ya. Busur panahnya, anak panahnya itu sudah siap untuk dihunuskan, sudah siap untuk dilemparkan. Nah, beliau di sana di Ka'bah itu sholat 2 rakaat dulu lah di belakang makom Ibrahim. Setelah itu beliau berkata dengan lantang, man aroda
antuzkilahu ummuhu au yutima waladahu au yurmala zaujatuhu falyalqani wara'a hadzal wadi. Ini kata Sayyidina Umar, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di balik lembah ini. Itu kowar-kowarnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menantang mereka orang-orang kafir Quraisy kalau mau mencegah beliau hijrah ke kota Madinah. Ayo siapa yang berani ya, kalau mau kalau mau istrinya jadi janda, kalau mau anaknya jadi yatim, atau kalau mau ibunya menjadi kehilangan anaknya, hadapi saya di balik lembah itu. Nah, itu keberanian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Yang lain nggak ada yang berani ya. Mereka semuanya sembunyi. Wa khafat lan wedi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy ayal haqa ing yen to nyusul sapa Kanjeng Nabi bi ashabi kelawan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi alal fauriyati ing ngatasé enggal-enggal cepet-cepet. Nah, karena sedikit demi sedikit akhirnya yang hijrah ke kota Madinah itu semakin banyak. Akhirnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan jangan-jangan nanti Nabi itu cepat-cepat hijrah menyusul para sahabatnya yang telah mendahului ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar juga inisiatif ya kepada Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah, tapi kata Rasulullah la ta'jal ya, jangan buru-buru dulu wahai Abu Bakar, la'allallaha ayyaj'alaka sahiban, barangkali Allah ingin menjadikanmu sebagai temanku dalam hijrah ke Madinah. Jadi Abu Bakar ketika hendak mau hijrah ke Madinah ya ditahan sementara waktu oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunggu wahyu terlebih dahulu ya, nunggu wahyu terlebih dahulu. Lah ketika para sahabat sudah banyak yang hijrah ke kota Madinah, akhirnya orang-orang Quraisy khawatir, cemas ya, merasa cemas dan khawatir yang sehingga mereka mengadakan sebuah pertemuan besar-besaran, yang pertemuan itu dilaksanakan di sebuah tempat namanya Darun Nadwah ya, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat yang biasa digunakan untuk musyawarah memutuskan sebuah perkara oleh orang-orang Quraisy. Lah di sanalah mereka orang-orang Quraisy berembuk bagaimana cara mengatasi orang yang bernama Muhammad ini. Enaknya mau diapain ya? Enaknya mau diapain? Fa'tamaru biqatlihi fahafidhahullahu min kaidihin wa najja. Fa'tamaru mongko podo rembukan, muktamar, musyawarah ya. Fa'tamaru mongko podo muktamar sapa wong Quraisy. Jadi mereka mengadakan muktamar ya, mengadakan konferensi besar-besaran, mengadakan musyawarah, mengadakan munas ya, berembuk untuk biqatlihi kelawan mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuhnya dan dipilihlah pemuda-pemuda kuat dari masing-masing kabilah ya untuk menggerebek rumahnya Kanjeng Nabi dan membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahafidhahu mongko ngreksa ing Kanjeng Nabi sapa Allahu min kaidihim saking rekodayane Quraisy, tipu dayane wong Quraisy, wa najjahu lan nyelametake sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Tapi Allah melindungi dan menjaga Rasulullah tapi dari tipu daya mereka dan menyelamatkannya, yang sehingga malaikat Jibril pun turun mengabarkan apa yang direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk segera berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar
ya. Dan kemudian nanti Sayyidina Ali disuruh oleh beliau Rasulullah untuk menggantikan posisi tidurnya dengan memakai selimutnya Kanjeng Nabi yang berwarna hijau, biar itu disangka adalah Kanjeng Nabi. Jadi mereka mau menyerangnya malam-malam, soalnya mereka mau menyerangnya malam-malam. Wa qad udhina lahu fil hijrati faraqabahul musyrikuna liyuriduhu biza'mihim hiyadul maniyah. Wa qad udhina lan teman-teman den idini sapa lahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ing dalam hijrah. Kemudian Rasulullah diberi izin oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Malaikat Jibril turun menyuruh Kanjeng Nabi untuk hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faraqabahu moko niti-niti ing Kanjeng Nabi mengintai sopal musyrikuna sopo pira-pira wong musyrik liyuriduhu supaya ndadekake teka sapa musyrikun hu ing Kanjeng Nabi bizamihim kelawan nyonone musyrikin hiyadul maniyati ing pati kang den serupake telaga, kematian yang seperti telaga kematian ya. Di mereka mengintai ya, orang-orang musyrikin mengintai rumahnya Rasulullah hendak membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja moko metu sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase musyrikin. Sayyidina Ali diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah dan memakai selimutnya. Sementara di sisi lain ya, di luar rumahnya beliau Rasulullah, mereka orang-orang Quraisy sedang mengintai. Lalu Rasulullah pergi keluar dari rumahnya ya, menuju untuk ke kota Madinah. Lah ketika beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu keluar ya, wa nathara lan nyebarake sapa Kanjeng Nabi ala ruusi ing atase pira-pira sirahe musyrikin at-turaba ing lebu wa hathahu lan nyebarake sapa Kanjeng Nabi ing turab. Beliau Rasulullah keluar rumah sambil menyebarkan debu dilempar ke kepala mereka sebagai bentuk kehinaan. Nah, ajibnya mereka tidak sadar kalau Rasulullah keluar dari rumah. Mereka enggak sadar, mereka dilempari debu. Allah membuat mereka merasakan kantuk dan tertidur. Beliau keluar rumah ya sambil membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'usyainahum fahum la yubsirun. Di hadapan mereka dijadikan dinding, di belakang mereka dinding, fa'usyainahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka enggak sadar kalau Kanjeng Nabi sudah keluar dari rumahnya. Ini termasuk mukjizatnya Kanjeng Nabi. Mereka enggak sadar. Wa amma ghara thaurin wa faza siddiqu fihi bil ma'iyah. Wa amma lan naja sapa Kanjeng Nabi ghara thaurin ing gua sur. Naja sapa Kanjeng Nabi ghara thaurin ing gua sur. Kemudian Rasulullah menuju ke gua sur. Wa fazalan bejo sapa as-siddiqu sapa Abu Bakar as-Siddiq fihi ing dalem ghar bil ma'iyati kelawan barengi Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar as-Siddiq mendapatkan keberuntungan bisa membersamai Kanjeng Nabi di dalam gua Hira
berjalan berdua ya, berjalan berdua Kanjeng Nabi dan Abu Bakar. Satu sisi Abu Bakar berjalan di depannya, satu sisi lagi kadang Abu Bakar berada di belakangnya, kadang Abu Bakar berada di samping kanannya, kadang Abu Bakar berjalan di samping kirinya Kanjeng Nabi, yang sehingga Kanjeng Nabi heran, kamu ini kenapa Abu Bakar kok berjalannya gonta-ganti semacam itu? Nah, Abu Bakar karena merasakan khawatir ada orang yang mengintainya. Tapi kata Kanjeng Nabi, la ba'sa alaik, jangan khawatir, tidak apa-apa Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa aqama fihi thalathan tahmil hamaimu wal anakibu himah. Wa aqama lan mukim sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem gua Sur thalathan ing dalem telung wengi. Mukim sapa Kanjeng Nabi, manggon sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem gua Sur thalathan ing dalem 3 malam. Jadi ketika sudah sampai di dalam gua Hira, Abu Bakar yang terlebih dahulu masuk ke dalam gua Hira karena beliau mau mengecek terlebih dahulu aman tidak guanya. Ya, beliau memastikan biar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu merasakan kenyamanan, ya. Itu sikap mulia daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan sampai Kanjeng Nabi tersakiti, ya. Jangan sampai tersakiti. Lah ketika bermalam Kanjeng Nabi tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar, dan dilalat di dalam gua itu ada sebuah lubang yang ternyata di situ ada hewan buas dan ularnya. Abu Bakar merasa khawatir, ya. Jangan sampai ular ini mematok, ya, mengeluarkan bisanya menggigit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga Abu Bakar itu sama sekali diam, ya, nggak bergerak sama sekali. Karena apa? Khawatir membangunkan kanjeng Nabi, ya. Jadi beliau rela kalau ada hewan berbusa atau ular yang menggigit beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya yang akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar terkena gigitan hewan bisa terkena gigitan ular, karena menjaga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau Sayyidina Abu Bakar merasa nangis, ya. Fasaqatat dumu'uhu ala wajhi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanannya beliau Sayyidina Abu Bakar rela digigit, ya, rela digigit ular sampai beliau menangis, meneteskan air mata, dan air mata itu membasahi pipinya, wajahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga Kanjeng Nabi bangun, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma yukika ya Abu Bakrin, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku disengat ular Kanjeng Nabi, ya. Kemudian, ya, Rasulullah membasahi yang terkena bisa itu dengan ludahnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seketika itu rasa sakitnya hilang. Jadi diobati pakai lidahnya beliau Rasulullah, kemudian diusap-usapkan di tempat yang terkena ular tersebut. Di sakitnya langsung hilang. Tapi konon katanya, jadi sengatan bisa ular ini ternyata di suatu saat nanti kembali lagi, rasa sakitnya itu muncul, ya. Jadi meskipun itu sudah waktu itu sudah sembuh, tapi konon ada riwayat yang mengatakan, ya, beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu meninggal karena sengatan ular tersebut. Berarti waktu itu sudah sembuh, tapi di kemudian hari bertahun-tahun itu, jadi bisa ular itu akhirnya kambuh lagi. Diracunnya itu kambuh lagi, yang sehingga menyebabkan Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Berarti kan jaraknya lama sekali, ya. Jaraknya lama sekali. Ya.
Jadi karena pengorbanannya beliau Rasulullah inilah akhirnya zuriyahnya Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan berkah ya. Sampai hari kiamat yang masih keturunan Sayyidina Abu Bakar itu akan mendapatkan berkah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena kebaikan kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Wa aqama lan manggon sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam gua salasan ing dalam telung wengi 3 malam tahmi ngreksa alhamaimu apa pira-pira manuk dara wal anakibulan pira-pira laba-laba ya spider ya angkabut ya. Jadi Abu Bakar merasakan kekhawatiran ketika mendengar suara kaki melangkah menuju gua itu. Abu Bakar merasa khawatir. Ini jangan-jangan orang kafir mau menemukan tempat persembunyian beliau berdua. Nah, saking khawatirnya kemudian ditenangkan, dihibur oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ditenangkan oleh Rasulullah, la tahzan, jangan bersedih Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah menurunkan ketenangan kepada beliau Abu Bakar dan menguatkan Rasulullah dengan bala tentara bijunudil lam tarauha, dengan bala tentara yang tidak nampak, yaitu para malaikat. Nah, dalam riwayat lain itu dikatakan di dalam gua itu ada sarang laba-laba dan ada 2 burung merpati yang sedang bertelur. Yang itu secara nalar nggak mungkin di dalam gua itu ada orang. Kalau misalkan di dalam gua itu ada orang, pasti sarang laba-labanya rumahnya akan rusak dan kemungkinan juga merpatinya akan kabur. Lah inilah penjagaan atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himahu ing tempat perlindungane Kanjeng Nabi. Himahu ing tempat perlindungane Kanjeng Nabi. Tsumma kharaja minhu lailatal itsnaini wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi madiyah. Wa kharajalan metu, tsumma kharajan nuli metu sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar minhu saking Gua Tsur lailatal itsnaini ing dalem wengine Senin, pada malam Senin beliau kemudian keluar dari Gua Tsur. Jadi selama tiga hari itu, 3 malam itu Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam Gua Hira. Putranya Sayyidina Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abu Bakar itu ditugasi oleh Abu Bakar untuk menyadap berita-berita yang menyebar di kalangan kafir Quraisy yang kemudian nanti akan disampaikan kepada ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Terus putrinya Abu Bakar putrinya juga disuruh oleh Abu Bakar untuk tiap sore pergi ke Gua Tsur untuk menyuplai makanan. Dan budaknya pun disuruh untuk mengembalakan kambing menuju ke Gua Tsur, di samping agar kambingnya itu diperah susunya juga biar untuk menghapus jejak-jejak beliau berdua Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Itu selama 3 malam di dalam Gua Hira. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ala khairi matiyatin, iku ngatasé luwih bagus-baguse tunggangan. Beliau mengendarai kendaraan yang terbaik. Wa ta'arrada lahu fabtahala wa ta'arrada lahu suraqatu fabtahala fihi ilallahi wa da'a. Wa ta'arrada lan ganggu, menghalangi lahu maring Kanjeng Nabi sapa Suraqah bin Malik
Suraqah menghalangi perjalanannya Kanjeng Nabi menuju ke kota Madinah, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menemukan persembunyiannya Kanjeng Nabi dan Abu Bakar, maka masing-masing akan diberikan upah sebanyak 100 unta. Nah, ya. Itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan sayembara semacam itu. Jadi yang bisa menangkap atau membunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar akan mendapatkan 100 unta. Nah, akhirnya ya dalam sebuah riwayat di sini dikatakan ada seseorang yang berusaha mengganggu Kanjeng Nabi, ya. Namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Fabtahala moko DP, ya. DP sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem tingkai Suraqah ilallahi maring Gusti Allah wa da'ahu lan dongaake sapa Kanjeng Nabi ing Gusti Allah. Suraqah mengejar Kanjeng Nabi dan Abu Bakar, ya. Suraqah mengejar Kanjeng Nabi dan Abu Bakar dengan mengendarai kudanya yang gesit, yang cepat. Namun naasnya, mukjizatnya Rasulullah di sini hadir ketika Rasulullah mengalami kesulitan. Jadi ketika itu Rasulullah akhirnya berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan Suraqah, Allahumma fa'al bi Suraqah ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, perlakukanlah Suraqah menurut kehendakmu, semaumu ya Allah, terserah engkau ya Allah. Yang akhirnya ketika kudanya Suraqah ini mengajar Kanjeng Nabi, ya, mengejar Kanjeng Nabi, kudanya ini ambles ke tanah. Padahal tanah ini tanah yang keras, ya. Sampai lututnya kuda itu masuk ke dalam tanah. Kanjeng Nabi terus berjalan sedikit pun tanpa menoleh ke belakang. Sementara Abu Bakar khawatir menoleh ke belakang karena dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Fasakhot mongko ambles apa kawa imu ya'bu bihi apa pira-pira sikil jarane Suraqah, pira-pira sikil jarane Suraqah ke kaki-kaki kudanya ambles fil ardi ing dalam bumi asulbati kang atos alqawiyati kang kuat, alqawiyati kang kuat. Ini mukjizatnya Kanjeng Nabi, tanah yang tandus, yang kering, yang kuat, yang mungkin tidak mungkin kaki kuda itu bisa ambles ke dalamnya, tapi berkat doanya Kanjeng Nabi, ya, Suraqah ini akhirnya terjungkal, ya. Kakinya kuda itu ambles ke bawah, ya. Beliau Suraqah itu terjungkal berkali-kali, terjungkal bangun lagi mengejar Kanjeng Nabi, terjungkal bangun lagi mengejar Kanjeng Nabi, ya. Yang sehingga akhirnya, ya, Suraqah berlumuran tanah, tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya memanggil Kanjeng Nabi, menyerah. Wasa'aluhu la wasa'alahul amana famanah fasa'alahu wasa'alahu lan jaluk sapa Suraqah ing Kanjeng Nabi al amanah ing keamanan, akhirnya minta ampun. Suraqah minta ampun, minta keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun Kanjeng Nabi, ampun. Famanahahu moko paring sapa Kanjeng Nabi ing Suraqah iyahu ing keamanan, akhirnya diberi jaminan keamanan. Atirillahumma qabrahul karim biarfin syadhim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.